Bab 22. Karya baru Master Louis. Selasa. Rumah lelang Dongzeng. Sepintas, ada begitu banyak orang, tidak ada kursi yang kosong. Keramaian semacam ini biasanya hanya bisa terjadi di panggung konser superstar Eric Zhou. Master Louis adalah superstar di dunia seni lukis dan kaligrafi. Sally Liu tersanjung dan berkata, "Louis kecil, bagaimana kamu mendapatkan kursi ini?" Ketika mendapatkan tiket ini kemarin, Sally Liu terlalu bersemangat sehingga tidak memperhatikan nomor kursinya. Pada hari ini, setelah tiba di tempat, dia baru menyadari bahwa itu adalah kursi VIP. Baik itu pencahayaan, penglihatan, maupun kenyamanan tempat duduk, semuanya merupakan yang terbaik. Orang-orang yang biasa duduk di kursi ini semuanya adalah kolektor terkenal di dunia kaligrafi dan seni lukis. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk duduk di tempat ini. Sally Liu sudah bisa merasakan tatapan mata dari orang yang tak terhitung jumlahnya, seolah mereka sedang bertanya-tanya, kolektor terkenal yang berasal dari manakah dia? Louis Liu malah bersikap begitu tenang, mungkin aku beruntung. Kamu mau membohongi siapa? Sally Liu memberinya tatapan kosong, jika kamu memiliki keberuntungan itu, kamu sudah bisa membeli tiket lotre. Sally Liu sama sekali tidak percaya dia begitu beruntung sehingga bisa membeli 2 kursi VIP, apalagi dia mendengar bahwa deretan kursi ini sebelumnya telah ditentukan oleh rumah lelang dan sama sekali tidak dijual. Louis Liu pasti sedang berbohong. Namun, saat menghadapi pertanyaan Sally Liu, Louis Liu hanya tersenyum dan tidak berbicara. Sally Liu juga tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu saat pelelangan selesai, lalu menyeretnya ke tempat tidur dan menanyainya. Saat ini, di baris kursi terakhir, ada beberapa orang yang sedang menatap mereka berdua dengan muram. Orang-orang itu adalah orang yang disinggung oleh Louis Liu di pameran tetua Han kemarin malam. Harry Zhu mendengus dingin dan berkata, "Dasar tak tahu malu, masih berani duduk di kursi seperti itu." Setelah dia mengatakannya, dia pun berpindah. Bangku sampah macam apa ini, ada paku panjang pula. Para hadirin. Saat ini, pembawa acara naik ke atas panggung, menyampaikan pidato pembukaan, kemudian mulai memajang barang lelang. Beberapa item lelang pertama hanyalah barang-barang biasa, semua orang tidak terlalu tertarik. Semua orang sedang menunggu item finalnya. Akhirnya, setelah beberapa putaran, pembawa acara berkata, barang yang akan dilelang selanjutnya adalah barang yang sudah lama ditunggu, yaitu karya terbaru Master Louis. Wow! Penonton pun bersorak. Para kolektor kaligrafi dan lukisan fanatik itu sudah mulai gatal-gatal, mereka sudah ingin segera mengangkat plakat untuk melakukan penawaran. Terlihat seorang gadis seksi berpakaian keren membawa barang lelang ke atas panggung. Pembawa acara sengaja mengulur-ulur, semua orang pasti ingin tahu apa karya terbaru Master Louis. Kurasa kalian pasti akan terkejut saat melihat karya ini. Tolong berhenti berbicara omong kosong, cepat tunjukkanlah. Semua orang meratap. Pembawa acara tersenyum dan menunda beberapa saat melihat semua orang sudah tidak sabar, dia meminta gadis seksi itu untuk mengangkat kain merah lukisan itu. Item lelang akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Namun, ketika para hadirin melihat lukisan ini, mereka langsung terkejut. Lukisan itu memang karya Master Louis, tapi bukankah ini elang bertengger di pohon? Seseorang langsung mengenalinya. Yang ditampilkan gadis seksi itu adalah elang bertengger di pohon yang sudah lama tidak terlihat. Ini jelas-jelas merupakan karya lama, bagaimana bisa dikatakan sebagai karya baru? Rumah lelang Dongzeng juga sudah ikut-ikutan melakukan tipu muslihat seperti itu. Kalian curang, benar-benar keterlaluan.
Walau sangat menyebalkan, tapi aku memutuskan untuk membeli lukisan elang bertengger di pohon ini. Semua orang mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Mereka bukannya tidak puas dengan elang bertengger di pohon, tetapi tidak puas dengan perilaku curang rumah lelang Dongzeng ini. Karena meskipun rumah lelang tidak menipu dan mengatakan adanya rilisan dari karya terbaru Master Louis, mereka tetap akan datang kemari. Mereka jelas-jelas mengatakan itu adalah sebuah karya baru, tapi malah mengeluarkan lukisan lama. Ini benar-benar mempermainan perasaan semua orang. Penggemar berat Master Louis pasti merasa sangat kecewa. Namun ketika Tetua Han melihat lukisan ini, tiba-tiba hatinya bergetar. Bukankah elang bertengger di pohon telah dia koleksi, kok bisa muncul di sini? Mungkinkah lukisan yang dikoleksinya merupakan lukisan palsu? Atau, apakah rumahnya dibobol maling? Tetua Han tiba-tiba menjadi gelisah. Namun, saat menghadapi banyak pelelang yang merasa dirugikan, pembawa acara sama sekali tidak kewalahan. Dia berkata sambil tersenyum, "Para hadirin, kalian jangan khawatir. Lukisan ini memang merupakan elang bertengger di pohon, tapi ini juga merupakan lukisan baru Master Louis." "Apa maksudmu?" Semua orang bingung. Apakah para hadirin tidak memperhatikan elang bertengger di pohon ini berbeda dengan yang dulu? Kata-kata pembawa acara membuat semua orang berpikir sejenak. Lalu mereka membuka mata lebar-lebar untuk melihat lukisan itu. "Aku telah melihatnya," tanda merah di kepala elang sudah hilang. Ketika semua orang mendengarnya, mereka pun segera menyadarinya. Elang bertengger di pohon ini sebenarnya sudah banyak beredar fotonya di internet, sehingga sebagian besar pecinta kaligrafi dan lukisan sudah pernah melihatnya. Saat ini, lukisan yang sedang dilelang gadis seksi itu memang agak berbeda dengan foto yang beredar di internet. Pembawa acara berkata, "Seperti yang kalian lihat, lukisan ini sebenarnya adalah versi koreksi dari elang bertengger di pohon. Karena tinta merah pada karya sebelumnya merupakan sebuah kesalahan, Master Louis merasa dia tidak boleh asal-asalan, jadi dia menggambar versi terbarunya." Setelah mendengar penjelasan ini, para pelelang merasa lebih baik. "Kan sudah kubilang, rumah lelang Dongzeng dapat dipercaya, mereka tentunya tidak akan melakukan penipuan untuk menarik perhatian orang-orang. Sebenarnya, saya dari awal merasa jejak merah di versi sebelumnya agak aneh, ternyata memang benar, itu bukan hal yang ingin digambar Master Louis." Master Louis benar-benar bertanggung jawab. Untuk menenangkan para penggemarnya, dia sengaja menggambar ulang versi barunya. "Saya akan menjadi penggemar Master Louis selama seumur hidup. Benar, Master Louis adalah orang tuaku." "Louis Liu, tidak usah." Sali Liu yang begitu bersemangat langsung memeluk leher Louis Liu dan berkata, "Perkataanku benar, Louis kecil, cepat puji kakak." Louis Liu berkata sambil tersenyum, "Kak Sali sangat luar biasa." Namun, berbeda dengan orang lain, ekspresi beberapa orang di baris terakhir sangat menyenangkan. Terutama Herizu, raut wajahnya sangat jelek. Sia-sia dia menganalisis dan memberi penjelasannya pada malam itu, bahkan Tetua Han memujinya sebagai cacing di perut Master Louis. Tak diduga, wajahnya tertampar begitu keras. Bersambung.